Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran. Saya Muhammad Rizky di sini akan menjelaskan rangkuman materi mata kuliah Ulumul Quran dari awal sampai akhir. Di sini terdapat latar belakang. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Kitab ini berisi ajaran-ajaran agama Islam seperti keimanan, akhlak, syariat, cara ibadah, dan sebagainya. Kemudian membaca Al-Quran itu atau mempelajari Al-Quran itu wajib. Di sini juga banyak alasan mengapa kita harus mempelajari Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai sumber utama hukum dan ajaran agama. Yang kedua yaitu Al-Quran berisi tentang moralitas, etika, akhlak, nilai-nilai Islam yang sangat penting bagi kehidupan sosial dan spiritual manusia. Yang ketiga yaitu Al-Quran juga berisi banyak contoh dari kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang keempat yaitu mempelajari Al-Quran membantu meningkatkan pemahaman bahasa Arab, sastra, sejarah yang dapat meningkatkan pemahaman tentang budaya dan sejarah Islam. Yang terakhir yaitu Al-Quran juga memiliki nilai estetika yang tinggi dan mempelajarinya dapat membantu meningkatkan apresiasi dan pemahaman kita tentang seni dan sastra Islam. Nah, di sini ada berbagai materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu kodifikasi wahyu Al-Quran. Yang kedua asbabun nuzul. Yang ketiga klasifikasi asbabun nuzul. Yang keempat hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Yang kelima struktur bahasa Arab dalam Al-Quran. Yang keenam ilmu munasabat. Yang ketujuh permisalan dan klasifikasi Al-Quran. Yang kedelapan i'zaz Al-Quran. Yang pertama yaitu kodifikasi wahyu Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, bukan produk budaya ataupun buatan makhluk. Al-Quran sebagai kalamullah menjadi konsep mendasar dalam wahyu. Konsep ini merupakan satu hal yang transenden, bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi dengan membawa risalah adalah supaya manusia mengenal Allah dan aturannya. Al-Quran secara lafdhan wa ma'nan adalah minallah, yaitu kitab munazzal atau tanzil, yakni benar-benar diturunkan. Al-Quran bukanlah produk bumi atau buatan manusia, tidak seperti kitab suci dari agama lain yang asalnya adalah buatan leluhurnya yang mana isinya dapat berubah dengan multi penafsiran. Kitab agama lain tidak memiliki jaminan atas pertanggungjawaban isinya. Namun Al-Quran memiliki jaminan yang bisa dipertanggungjawabkan atas keotentikannya, sebagaimana dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Sehingga ketika terjadi sebuah penyimpangan itu bisa diluruskan. Maka dari itu proses kodifikasi Al-Quran berlangsung sangat detail, baik melalui lafdhan wa ma'nan, yaitu dengan hafalan. Kemudian ada tradisi sanad dalam Islam. Hal ini menjadi bukti sejarah bahwa proses pewarisan ilmu bisa dipertanggungjawabkan, sehingga apa yang dibaca oleh Nabi itu sama dengan riwayat yang tersambung. Di sini juga terdapat isi dalam Al-Quran atau faidah atau isinya isi Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai berita. Al-Quran berisi berita umat terdahulu, misalnya berita Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh dan sebagainya. Al-Quran juga menjadi kritikan bagi kitab yang lain. Al-Quran itu datang meluruskan kitab yang lain, yaitu mengkritik dasar kepercayaan Yahudi dan Nasrani. Kemudian terjaga keotentikannya.
Pada zaman Nabi, muncul berbagai tokoh untuk menghancurkan Al-Quran, seperti Musailamah Al-Kadzdzab, namun tidak pernah berhasil. Di era modern ini, muncul studi orientalis. Mereka mencoba mempelajari Islam bukan karena ingin tahu, namun ada rencana terselubung, yaitu untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Contoh pemikiran orientalis yaitu Nasr Hamid Abu Zaid, yaitu tokoh liberal Mesir yang pernah gagal mengajukan gugusannya kepada Masaih. Dia menganggap studinya itu sesuai dengan zaman, padahal tidak. Kemudian pada zaman tabi'in, Imam Ahmad bin Ambal melawan para Mu'tazilah yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Maka dengan menjaga akidah Imam Ahmad bin Hambal, beliau menolak anggapan itu dan menerima konsekuensi atau penolakannya tersebut dengan dijerumuskan ke penjara. Kemudian teks di luar Al-Quran tidak sama dengan teks di dalam Al-Quran. Sehebat apapun karya sastra tidak akan sama dengan Al-Quran karena itu adalah wahyu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah yang semisal dengannya. Al-Quran sebagai kitab wahyu. Wahyu secara bahasa memiliki arti isyarat yang tepat atau Alkitabah, tulisan, Al-Maktub, tertulis, Ar-Risalah, pesan, Al-Ilham, ilham, Al-I'lam, al-Khafi, pemberitahuan yang bersifat samar. Sedangkan secara istilah yaitu pemberitahuan dari Allah kepada Rasulnya tentang risalah, syariat, hal gaib, berita surga dan neraka, dan hukum-hukum. Nah, wahyu pertama yang diberikan kepada Nabi yaitu surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Wahyu ini diturunkan pada zaman Nabi di mana peradaban itu jauh dari nilai-nilai akidah. Misalnya menyembah patung, menguburkan anak perempuan yang hidup, rasis pada zaman tersebut disebut dengan zaman jahiliyah. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dengan cara sempurna. Ketika Nabi tergesa-gesa, kemudian dihentikan oleh malaikat Jibril. La tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Janganlah engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak tergesa-gesa menguasainya. Kemudian budaya menulis juga dilakukan oleh para sahabat seperti Zaid bin Thabit. Ketika wahyu turun, selain dihafal juga ditulis dari lembaran daun, kulit, tulang belulang dan lain sebagainya. Setelah Al-Quran diterima oleh Nabi SAW, kemudian diajarkan dan dijaga. Maka Al-Quran dihafalkan dalam dada Rasulullah dan ditulis. Itulah kodifikasi Al-Quran. Kemudian pasca Nabi wafat, Al-Quran tetap dijaga. Namun ketika terjadi kasus pemurtadan yang menyebabkan gerakan pemurtadan yaitu Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Pada tahun 12 Hijriah terjadi peperangan melawan Musailamah Al-Kadzdzab, yaitu perang Yamamah. Peperangan itu menyebabkan gugurnya 70 penghafal Al-Quran. Maka Abu Bakar mengumpulkan sisa para qurra dan juga orang-orang yang menyimpan tulisan ketika Nabi membacakan Al-Quran. Kemudian Umar mendatangkan saksi atas rencana pembukaan Al-Quran tersebut. Inilah bukti keotentikan Al-Quran. Kemudian di masa Khalifah Abu Bakar, semakin luas kekuasaan Islam, maka semakin banyak para sahabat hijrah ke daerah lain untuk menyebarkan Islam. Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat ada beberapa cara melafazkan Al-Quran yang dikenal dengan qiraah sab'ah. Maka pada masa Khalifah Utsman, Al-Quran disempurnakan ke dalam mushaf yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Mushaf inilah yang mewadahi seluruh bacaan qiraah yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian materi yang kedua yaitu Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul, al-ibrah bi umum al-lafzi. Suatu ayat yang memiliki sebab turun tidak hanya berlaku pada latar belakang sebab turunnya ayat itu, tetapi berlaku umum sepanjang nas. Secara bahasa, asbabun nuzul terdiri dari dua kata jamak, asbab dan nuzul. Asbab adalah sebab yang secara sematik berarti al-hablu, tali, dan al-tariq, jalan. Sedangkan nuzul dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai turun. Secara sematik berarti al-hulul atau menempati, atau at-tahawul atau berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah.
Dalam studi Al-Quran, asbabun nuzul secara sederhana adalah suatu peristiwa yang ayat atau surah peristiwa tersebut mencakup peristiwa yang betul-betul terjadi berupa kasus atau dialog sahabat dengan Nabi, maupun yang sifatnya hanya berupa cita-cita atau keinginan Nabi yang kemudian suatu ayat turun mengenainya. Pendapat ulama mengenai asbabun nuzul menurut As-Suyuti, asbabun nuzul adalah sebagai peristiwa yang suatu ayat atau surah turun pada masa-masa kejadiannya. Menurut Az-Zarqani, sebagai peristiwa yang satu atau beberapa ayat turun berbicara tentang atau menjelaskan suatu hukum darinya pada masa peristiwa itu terjadi. Kemudian makna Al-Qur'an, semua ayat yang berkenaan dengan suatu peristiwa pada masa itu adalah asbabun nuzul. Baik itu merespon suatu peristiwa berupa pengungkapan fakta maupun yang bersifat penjelasan suatu hukum. Kemudian sintesis dari asbabun nuzul. Pertama, terjadinya suatu peristiwa yang kemudian direspon oleh turunnya ayat berupa pengungkapan fakta, berita atau respon tertentu tanpa adanya muatan hukum. Kemudian suatu peristiwa berupa pertanyaan sahabat atau orang lain kepada Nabi yang dijawab langsung oleh turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran berupa penjelasan hukum atau penyelesaian masalah. Nah, di sini ada manfaat asbabun nuzul. Yang pertama, isi. Kita dapat memahami isinya. Yang kedua, akurat, memberikan pemahaman yang tepat. Ketiga, hafal, membantu memudahkan menghafal Al-Quran. Yang keempat, hikmah, kita dapat mengetahui hikmah dari asbabun nuzul. Urgensi asbabun nuzul menurut Imam Al-Wahidi. Dalam kitabnya beliau mengatakan tentang urgensi mempelajari asbabun nuzul. Tidak mungkin seseorang bisa menafsirkan suatu ayat secara komprehensif tanpa mengetahui sejarahnya dan juga sebab turunnya suatu ayat. Contoh, sebab turunnya surah An-Nas dan Al-Falaq, yaitu Nabi pernah disihir oleh seorang Yahudi. Nabi terkena sihir bukan berarti beliau lemah, namun sebagai penjelas bagi umat jika terkena sihir apa saja yang harus dilakukan. Nah, Nabi disihir oleh Labid al-Asam dengan berupa tali benang yang diikat lalu dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian Nabi diruqyah dengan dua surah pelindungan yang disebut dengan surah Muawwidzatain, yaitu An-Nas dan Al-Falaq. Yang materi yang ketiga yaitu klasifikasi asbabun nuzul. Al-Quran adalah kalamullah yang turunkan oleh Allah. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Misalnya saja di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan pada bulan tersebut. Maka otomatis bulan tersebut menjadi mulia. Kemudian dibawakan oleh malaikat Jibril. Otomatis malaikat Jibril pula menjadi mulia atau bisa disebut dengan Sayyidul Malaikah. Kemudian yang diterima wahyu ya oleh Nabi Muhammad SAW menjadi mulia juga. Itu jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi ketika seorang selalu berkait dengan Al-Quran, maka hidupnya akan lebih mulia. Kemudian proses turunnya Al-Quran, An-Nuzul Al-Zumali, turunnya Al-Quran secara totalitas. Contohnya ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. An-Nuzul Al-Munazzaman, turunnya Al-Quran secara bertahap selama 23 tahun, bertepatan dengan diutusnya Nabi. Nah, dalam Al-Quran juga itu dibagi dua atas proses turunnya. Yang pertama adalah Makkiyah, yang kedua adalah Madaniyah. Nah, ciri-ciri dari Makkiyah yaitu ayat yang turunkan sebelum Nabi hijrah. Sedangkan Madaniyah itu ayat yang turunkan setelah Nabi hijrah. Materi yang keempat yaitu pengulangan ayat dalam Al-Quran. Para ulama termasuk Imam Suyuti membahas tentang masalah pengulangan ayat atau tikrar. Beliau mengatakan bahwa pengulangan ayat dalam Al-Quran itu lebih baligh. Tidak hanya mengulangan saja, namun ada sisi keindahan dari sisi balaghah dan sastra. Contohnya, satu, pengulangan ayat dalam satu kata dalam surah Al-Mu'minun. Hayhata hayhata lima tu'adu. Jauh sekali apa yang diancamkan kepadamu itu dari kebenaran. Kemudian faedah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Berikut ada beberapa faedah dalam pengulangan Al-Quran. Pertama adalah at-takrir atau pemantapan. Yang kedua adalah
at-taqid, penguatan. Yang keempat ziyadatu tambih atau menambah peringatan. Yang terakhir adalah at-ta'zim atau pengagungan. Yang kelima yaitu materi yang kelima yaitu struktur bahasa Arab dalam Al-Qur'an. Bahasa Arab adalah bahasa yang terkait dengan Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Nabi, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab pun masyhur, dikenal dengan keindahan maknanya yang berbagai. Struktur ayatnya yang sangat tersusun dan penggunaannya yang sangat berhati-hati. Kata Umar bin Khattab, pelajarilah bahasa Arab karena ia bagian dari agama kalian. Kemudian menurut Imam Asy-Syafi'i berpesan bahwa siapa yang menguasai nahwu, dia dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu. Kemudian menurut Al-Asmu'i, sesungguhnya yang aku takutkan bagi para pencari ilmu jika ia tidak mengetahui ilmu nahwu. Bisa jadi ia masuk dalam ancaman hadis Rasulullah bahwa siapa saja yang mendustakan atas nama Rasulullah, maka tunggulah tempat duduknya di neraka. Wa yadbillahi min dzalik. Kemudian struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, Al-Quran ialah wahyu Allah dan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum bagi umat Islam. Yang kedua, As-Sunnah ialah segala apa yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan. Yang ketiga, kedua sumber itu adalah sumber utama untuk mengeluarkan hukum, dan keduanya pula menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar yang mencakup seluruh lafaz. Kemudian hikmah dalam memahami bahasa Arab, yaitu bahasa Arab itu adalah lebih fasih, jelas dan luas maknanya. Dan bahasa Arab itu sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian perbedaan nas dalam Al-Quran ada dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 191, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Makna kata fitnah terkadang memiliki makna pembunuhan, kesyirikan, tuduhan. Sama juga dengan ayat Al-Quran ayat Al-Baqarah, wal fitnatu akbaru minal qatl. Kemudian istinbat al-ahkam. Contohnya, istinbat adalah proses menarik hukum atau aturan dari sumber-sumber hukum Islam. Contohnya itu ada khobar, berita, insyak, perintah, fi'il amr, fi'il nahi, am khusus, khos khusus, am umum, khas khusus, mujmal, mubayyan, ad-dhahir atau jelas. Kemudian materi yang keenam yaitu ilmu munasabat. Al-Quran itu diturunkan pada Nabi melalui malaikat Jibril. Bukanlah Al-Quran itu adalah wahyu, bukanlah rekayasa manusia atau buatan manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qiyamah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya tugas kamilah untuk mengumpulkan dalam hatimu dan membacakannya. Nah, makna jam'ahu dihimpun dari sistem penyusunan kemudian dihafal oleh generasi setelah Nabi. Pengertian munasabat. Secara etimologi, munasabah itu adalah al-ittisal, bersambung, al-muraqabah, berdekatan, al-mumatsalah, menyerupai, al-musyabalah, mengokohkan. Sedangkan secara istilah atau terminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, atau surat yang satu dengan surat yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Hikmah sistematika Al-Quran dan korelasi antara bagian surat dan ayat seperti satu bangunan yang kokoh yang memiliki relevansi makna dan lafaznya. Menurut Imam As-Suyuti mengatakan bahwa ilmu munasabat adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya dalam Al-Quran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh ayat ilmu munasabat dalam Quran surah Al-Ma'un dengan surah Al-Kautsar. Nah, surah Al-Ma'un membahas tentang sifat-sifat orang munafik, dan surah Al-Kautsar membahas tentang sifat-sifat orang mukmin. Keduanya ini membahas tentang sifat-sifat manusia. Yang kedua yaitu surah Al-Qasas. Di awal surah Al-Qasas menceritakan kisah Nabi Musa dan di akhir menceritakan kisah Nabi. Letak korelasinya adalah berada pada kondisi sosial yang dilakukan oleh kedua nabi tersebut. Kemudian terakhir yaitu surah Al-Waqiah dengan surah Al-Hadid. Pada akhir surah Al-Hadid yaitu pada akhir surah Al-Waqiah yaitu fasabbih bismi rabbikal azim, bermakna mensucikan. Kemudian disambut dengan awal surah Al-Hadid, sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Kedua ayat tersebut bermakna sama yaitu mensucikan Allah.
Kemudian materi yang ketujuh yaitu permisalan dan klasifikasinya dalam Al-Quran. Inti dari pembahasan Amsalul Quran adalah mengaktualisasikan sesuatu yang masih abstrak agar menjadi konkret. Di dalam Amsalul Quran terdapat tasbih, perumpamaan, dan wajhu syabbah, wajah disamakan, sehingga sesuatu yang tampak abstrak diwujudkan dalam bentuk konkret. Misalnya dalam Al-Jum'ah, mathalul ladzina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dibebani tugas mengamalkan Taurat kemudian tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal tanpa mengerti kandungannya. Contoh lain ada dalam surah Al-Baqarah, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang menyalakan api. Ada juga dalam At-Taubah, afaman asasabunnyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasabunyanahu ala syafa jurufin fanhara bihi fi nari jahannam. Maka apakah orang yang mendirikan bangunannya masjid atas dasar takwa kepada Allah dan ridhonya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di sisi tepian jurang yang nyaris runtuh lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Kemudian klasifikasi dalam Amsalul Quran, permisalan dalam Al-Quran. Yang pertama itu tamsil al-qasasi, yaitu permisalan dalam bentuk kisah. Misalnya seperti kisah Nabi Musa. Yang kedua tamsil at-tabi'i, yaitu permisalan dalam bentuk perumpamaan fenomena alam. Yang terakhir yaitu tamsil ar-rumuzi, permisalan dalam bentuk perumpamaan simbolik. Yang terakhir, yang ke-8, yaitu materi yang terakhir, yaitu i'zaz Al-Quran. I'zaz Al-Quran atau keajaiban Al-Quran atau mukjizat merujuk pada konsep bahwa Al-Quran adalah karya seni linguistik yang memiliki keindahan bahasa, kejelasan, kekayaan, dan keunikan struktur serta kemampuan untuk menyampaikan pesan yang mendalam secara universal. Sebagian ulama mendefinisikan kemukjizatan Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang tidak biasa. Konsep i'zaz Al-Quran mengatakan bahwa keindahan bahasa dan keunikan struktur Al-Quran tidak dapat disamai oleh siapapun di dunia, bahkan oleh penutur bahasa Arab yang fasih sekalipun tidak dapat menyamai keajaiban bahasa dan keunikan struktur Al-Quran. Nah, dalam hal ini Allah menantang kepada siapapun yang berani membuat satu ayat semisal Al-Quran. Namun tidak pernah ada yang berhasil. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, fa'tu bi suratin min mithli, buatlah satu surah yang semisal dengannya. Kemudian i'zaz Al-Quran dan mukjizat itu dibagi dua. Yang pertama itu mukjizat hissi atau indrawi. Nah, mukjizat hissi ini dimiliki oleh Nabi Musa yang membelah lautan. Kemudian Nabi Isa menyembuhkan orang buta. Banyak. Seperti Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup, masih hidup walaupun dibakar, dan sebagainya. Nabi Muhammad pun mempunyai mukjizat hissi, yaitu membelah bulan. Kemudian mukjizat maknawi, yaitu mukjizat yang ditafsirkan dengan makna, dengan akal. Misalnya dengan makna Al-Quran dan kepastian Al-Quran. Aspek kemukjizatan Al-Quran, yang pertama itu aspek bahasa. Susunan bahasa Al-Quran itu sangat indah. Yang kedua aspek ilmiah, keakuratan sains dan Al-Quran itu sangat pasti dan akurat. Yang ketiga yaitu aspek hukum, yaitu maqasid asy-syariah yang sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian maqasid syariah dibagi menjadi 5, yaitu hifz ad-din, memelihara agama, hifz an-nas, hifz al-mal, memelihara harta, hifz an-nafs, memelihara jiwa, hifz an-nasl, memelihara keturunan, dan hifz al-aql, memelihara akal.
Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.